Halo Kak Nasya, aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan live purpose buat kakak ya. Permasalahannya adalah akhir-akhir ini merasa gelisah atau sepi meski di tengah keramaian. Masih bingung dengan hidup yang dijalanin, apakah sudah benar merasa tidak ada peningkatan dalam hidup. Terus sering mimpi latar belakang rumah masa kecil, apapun mimpinya tempatnya selalu di situ. Masa kecil broken home dan sangat kurang perhatian orang tua. Jadi aku akan membacakan lebih ke arah general. Ini kakak ngasih data suami juga, tapi di hal yang kakak tanyakan sepertinya bukan life purpose tentang hubungan pernikahan kalian ya. Jadi aku lebih membacakan secara generalnya kakak yang saat ini tuh suka gelisah, nggak nyaman dengan hidup. Kenapa hidup harus seperti ini? Kenapa hidup harus berjalan kayak gini? Hal apa yang sebenarnya tersembunyi atau dimaksudkan dalam kehidupan kakak yang kayak sekarang, yang mungkin dimana kakak merasa tidak memiliki peningkatan dan lain sebagainya ya. Aku akan membuka 4 kartu. 1, The World, Queen of Cups, The Tower, The Tower ya, dan juga The Lovers. Di kartu ini aku melihat kalau kakak itu sebenarnya jiwa yang sudah tua kak, jiwa yang sudah tidak mencari atau sebenarnya tidak membutuhkan validasi dan pengakuan-pengakuan secara duniawi. Ibaratnya kayak walaupun kakak merasa sepi, kakak ya tetap punya lah kayak trauma-trauma masa lalu, tapi yang dikejar udah bukan itu. The World ini sebenarnya kartu terakhir dari Mayor Arcana, kartu paling bontot, nomor 21 dari 22 kartu, yang the full kan 0 ya. Nah, di kartu ini tuh kartu yang ngomong kalau ini adalah akhir dari cycle kehidupan kakak. Ya bukan berarti kakak bakal meninggal, bukan kayak gitu. Tapi kayak kalau kita nonton film Marvel itu tuh ini kayak ending kreditnya. Jadi sebuah hidup yang dimaksudkan memang untuk melepaskan beban-beban yang ada di kehidupan selanjutnya. Jadi di kehidupan ini kakak akan bertemu dengan orang-orang yang memang masih terikat dengan kehidupan past life untuk dapat melepaskan. Mungkin dengan orang tua kakak yang broken home, dan itu dicari bagaimana kakak bisa menyelesaikan trauma atau masalah-masalah kakak sendiri. Cuman kayak life purpose-nya ya kalau kita lihat dari kartu yang pertama ini untuk menghilangkan batasan-batasan. Ya mungkin kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Agar nanti jiwa kakak itu bisa move ke level yang lebih tinggi di kehidupan setelahnya. Jadi kalau kakak merasa tidak ada peningkatan dalam hidup, ya mungkin yang dicari bukan peningkatan tapi penyelesaian. Nah, di Queen of Cups ini life purpose kakak, ini tentang diri kakak terhadap life purpose kakak ya. Di sini kakak mesti bisa untuk mengasihi diri kakak sendiri, untuk mempertajam intuisi kakak, untuk memiliki koneksi yang lebih dalam dengan kebijaksanaan dalam batin kakak sendiri. Aku akan sedikit ngedeketin gambarnya. Kalau kakak lihat di sini, si Queen ini dia megang kayak wadah, piala sih kalau dalam bahasa tarot piala, tapi ini tuh kayak wadah gelas sebenarnya, gelas yang mewah gitu ya. Kayak toples yang mewah gitu, yang tertutup. Si ratu ini memandang ke arah toples ini. Nah, tugas kakak untuk diri kakak sendiri adalah membuka kotak-kotak Pandora, membuka toples-toples kakak, membuka hal-hal yang memang di dalam kehidupan ini ya, karena kalau di kehidupan yang dulu-dulu kan kakak nggak inget. Membuka tentang hal-hal yang selama ini membuat kakak kabur gitu loh. Jadi dihadapi perasaannya dengan lebih berani lagi,
dengan lebih yakin lagi, dengan lebih berempati pada diri kakak sendiri. Berempati pada diri kakak sendiri bukan berarti harus merasa kok aku sedih banget, kok aku susah banget, kok orang-orang gak ada yang perhatian sama aku dan harus aku yang perhatian sama diriku sendiri. Bukan kayak gitu. Tapi dengan memiliki empati dan kasih pada diri sendiri, kakak jadi akan merasa kalau kakak itu orang yang berharga, orang yang penting dan orang yang disayang. Nah, menariknya dalam kehidupan ini, orang-orang lain di sekitar kakak itu posisinya tower ya. Tower itu ya tower. Sebuah menara yang jatuh dan terbakar. Sebuah menara yang sedang tidak baik-baik aja. Seperti kakak lihat, menara ini kesambar petir dan akhirnya jatuh. Orang-orang di sekitar kakak adalah orang-orang yang perannya adalah untuk menghancurkan ego kakak. Ini yang jatuh adalah mahkota. Mahkota itu ada di kepala. Kepala itu isinya ego. Jadi memang seperti yang aku bilang di awal bahwa di kehidupan ini kakak adalah kehidupan untuk pelepasan. Nah, di sini orang-orang yang mungkin terkait karma sama kakak ngumpul semua dalam level yang kecil maupun dalam level yang besar untuk menyelesaikan karma-karma kalian. Jadi mungkin kakak akan sangat sering banget merasa terumbang-ambing sama orang lain, sering merasa dikagetin sama tingkah orang lain, sering merasa orang-orang di sekitar kakak itu banyak perubahan-perubahan mendadak. Tapi ya terkait dengan hubungan sama orang yang mungkin lagi gak enak, yang mungkin pernah hancur dan segalanya, itu yang akan membawa pencerahan. Ibaratnya kalau kakak dulu punya salah di kehidupan yang lalu sama orang, ya terbayar di kehidupan yang sekarang. Begitupun kalau ada karma baik juga akan terbayar di kehidupan yang sekarang. Yaitu nanti dengan adanya orang-orang yang berhutang karma baik sama kakak ketika kakak kesusahan atau ketika apa, mereka random banget akan ada di kehidupan kakak. Akhirnya apa? Tujuannya ada di The Lovers. Keseimbangan. The Lovers ini adalah salah satu kartu yang ilahiyah ya. Di sini kita lihat ada malaikat nih. Ada malaikat kartu yang faktornya, unsurnya tidak hanya unsur-unsur duniawi. Nah, sama kayak The World. The World ini unsurnya tidak malaikat tapi makhluk-makhluk mitologi. Makhluk-makhluk mitologi itu masih makhluk-makhluk yang ada di dunia, sedangkan The Lovers ini hubungannya dengan makhluk surga yaitu malaikat. Tujuannya adalah apa? Di sini ya lebih untuk mencintai ya. Lovers itu kan cinta, hubungan harmonis agar kakak bisa membuat pilihan-pilihan penting tanpa melupakan bahwa kakak harus mencintai diri kakak sendiri. Jadi kalau kakak merasa hidup gak ada perkembangan, ya di kehidupan ini tuh perjalanan kakak perjalanan emosional, perjalanan hati, perjalanan cinta, perjalanan jiwa, bukan perjalanan duniawi. Kalau Kak bulan kemarin kan memang nanti ujungnya beliau ke perjalanan duniawi ya, yang memimpin, yang mendapatkan atensi, mendapatkan hal penting. Kakak enggak. Kakak itu perjalanannya, life purpose-nya tentang perjalanan jiwa. Jadi jangan menilai kehidupan kakak dari sisi-sisi yang duniawi, karena nanti gak nyambung. Ya PR-nya kalau kita ketemu The Lovers ini adalah di menjaga cinta sejati. Cinta sejatinya siapa, dan biasanya dia juga akan menjadi semacam problem juga. Masalahnya ada di seputar cinta, hubungan sama orang, pertemanan, gitu-gitu. Kemudian aku akan membuka apa yang perlu kakak ketahui. Berbeda dari tebaran pertama yang semuanya upright, karena memang kartunya kartu yang gak bisa di reverse. Untuk yang ini aku akan membuka upright dan reverse ya. Kita lihat apa yang akan terbuka tentang hal yang harus Kak Nasya ketahui tentang perjalanan life purpose kakak. Nah, lagi-lagi hubungan sama manusia nih. The Lovers lagi keluar ya, sama Seven of Wands. Jadi kenapa aku kok pakai deck banyak? Itu kalau ada kartu-kartu yang mau ngasih tahu hal-hal penting, dia akan keluar berkali-kali.
berkali-kali banget. Dan kakak lihat aku ngambilnya juga random. Yang perlu kakak ketahui adalah tidak semua hal dalam kehidupan ini mesti kakak selesaikan dengan orang lain. Kakak perlu lebih banyak mendamaikan diri kakak sendiri daripada berharap damai karena orang lain yang membantu, orang lain yang berada di perahu sama kakak, orang lain yang memperjuangkan kakak. Itu di kehidupan yang sekarang enggak ya. Di kehidupan yang sekarang lebih ke bagaimana kakak berpindah dari jebakan-jebakan kehidupan masa lalu. Masa lalu tuh ya balik lagi ke past life. Kalau di kehidupan yang sekarang ya kita punya Pack of Pentacles sama Four of Swords. Kalau di kehidupan yang sekarang, masa lalunya lebih ke masa lalu yang bersifat materi atau duniawi. Mungkin kakak dulu waktu broken home ada masalah nggak sama finansial, sama uang. Bukan hanya di soal aku jadi ngerasa kurang atau semacamnya, tapi ngerasa ada yang menghina tidak. Kalau kakak nggak bisa membeli ini atau membeli itu, atau merasa mungkin dianggap remeh sama orang lain, nggak. Karena keluarganya tidak utuh. Ini mesti bisa disembuhkan kalau buat kehidupan yang sekarang ya. Itu yang perlu kakak ketahui. Dan kita ketemu lagi The Lovers, menjaga keseimbangan. Angka 6 itu adalah angka yang menjaga keseimbangan dalam hal tarot. Harus ada yang di bagian kanan, harus ada yang di bagian kiri. Jadi ini diingat, The Lovers utamakan cinta, kasih sayang dalam mengambil keputusan-keputusan. Kemudian yang terakhir, Seven of Wands, ini kartu yang ngomong kalau dalam kehidupan ini akan banyak posisi di mana kakak itu harus mempertahankan diri kakak sendirian walau diserang sama orang-orang lain. Jadi mungkin kakak akan ngerasa kok ketika aku agak berhasil aja kok udah ada yang mau menjatuhkan. Ya emang begitu, tapi bisa nggak kakak menyayangi perjalanan kehidupan kakak yang seperti itu? Karena memang peran life purpose-nya adalah untuk The Lovers, Queen of Cups, semuanya tentang perasaan. Jadi gini loh kak, life purpose itu yang aku bacakan di sini bukan yang dalam kehidupan ini kamu akan menjadi kayak begini, harus menjadi kayak begini begitu, bukan. Tapi seperti perjalanan apa, peran apa yang sedang kakak jalani. Kalau kita ngomongin peran, bayangin aja di film tuh, Jackie Chan main film itu kan perannya gak cuman seneng-seneng doang ya. Perannya dipukul, perannya ketabrak mobil, perannya jatuh dari gedung. Kalau dia sudah memahami perannya, sutradara minta dia begini begitu, kan dia gak akan marah kalau dia didorong sama orang dari atas gedung. Iya kan? Ada orang yang di sebuah film perannya di situ adalah meninggal dengan tragis. Ya karena dia memahami perannya, maka dia bisa menerima hal itu, bisa menjalani perannya dengan baik. Nah, begitupun kita dalam hidup ini, kita memiliki peran masing-masing. Ada yang perannya untuk menjadi pemimpin, ada yang perannya untuk menjadi support, ada yang perannya untuk masyarakat banyak, ada yang perannya untuk diri sendiri. Nah, kondisi kakak ini adalah sebuah peran penyempurnaan buat diri kakak sendiri. Dan semoga ya di kehidupan yang sekarang bisa beres ya, biar enggak terulang-ulang lagi. Terus apa yang harus kakak lakukan? Ya sebenarnya gak harus juga sih. Apa yang sebaiknya kakak lakukan ya terkait life purpose kakak? Kartu yang pertama, King of Pentacles. Kartu yang kedua, Four of Wands. Kartu yang ketiga, Judgment. Nah, untuk kakak bisa mencintai, untuk kakak bisa mencintai diri sendiri, berbagi cinta dengan orang lain, terus memaafkan masa lalu kakak. Di sini aku ada sosok King of Pentacles. King of Pentacles ini kalau dilihat di sosok orang ya berarti sosok seorang pria yang dominan dalam kehidupan kakak, ayah kakak atau suami kakak yang mungkin dalam beberapa saat tidak melakukan tindakan yang baik, tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, di sini kakak mesti adjustment nih untuk bisa melepaskan trauma masa lalu atau sebuah ikatan yang mungkin penting saat ini. Kakak mesti bisa adjustment. Adjustment itu apa? Adjustment itu lagi-lagi nih kita lihat gambarnya adalah malaikat juga nih. Kartu yang ilahiyah juga ya, jadi bertebaran gambar malaikat sekali dari tebaran pertama, tebaran kedua, dan tebaran ketiga.
Ini maksudnya bukan jadi malaikat untuk orang yang mungkin menjadi sosok yang ini ya, tapi yang lebih aku baca adalah untuk refleksi, membangkitkan dan memberikan pencerahan dalam kehidupan kakak sendiri, atau mungkin pencerahan dalam kehidupan seseorang ini, mungkin dengan cara memaafkan, yang benar-benar dimaafkan kayak gimana, mungkin dengan cara untuk mengendurkan ketegangan-ketegangan di antara kalian, dan dari situ mungkin kakak baru akan benar-benar lahir kembali, merontokkan ego-ego kakak dan baru bisa masuk ke sini. Nah, kita kan tadi ingat ya, kita ada the tower di sini. Nah, towernya itu mungkin tower paling gede ya orang ini nih, ayah atau suami, atau mungkin sosok pria dominan lain yang pernah membuat kakak benar-benar menjadi tower. Dan di Jasmine ini kakak bisa dengan cara mempertahankan diri boleh, dengan cara ngomong hal yang kakak mau, dengan cara memperjuangkan boleh, dengan cara untuk mengikhlaskan dan melepaskan juga boleh. Tinggal gimana kakak bisa ngerasa kalau kakak bisa terlahir kembali terkait hubungan sama orang ini gitu sih. Jadi memang kembali lagi ke the word, karena ini adalah kondisi kehidupan yang kayak pamungkas, yang pengejarannya, life purpose-nya bukan ke arah duniawi tapi ke arah pembayaran karma di kehidupan-kehidupan masa lalu ataupun di kehidupan yang sekarang. Andaikan kakak sudah bisa merasa damai, udah bisa merasa tenang, kalau di cerita kakak ya mungkin ketika kakak sudah tidak selalu mimpi dengan latar belakang masa kecil kakak, trauma dengan seeking ini, ya bisa saja setelah itu kehidupan kakak akan membaik karena satu loncatan besarnya sudah dimenangkan, dan nanti tinggal meneruskan, menghabiskan waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup untuk meningkatkan kebijakan atau wisdomnya kakak gitu. Jadi sekali lagi aku ingatkan, jangan untuk menghitung, menilai peningkatan dalam hidup dari segi finansial, terutama mungkin kalau pikiran kakak itu terpancang di King of Pentacles yang mengatur kakak harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ingatlah kalau perjalanan kehidupan kakak itu lebih ke perjalanan jiwa, spiritual dan emosional gitu ya Kak Nasya ya. Memang life purpose itu aneh-aneh. Semoga dari jawaban aku ini bisa ngebantu kakak mengetahui kenapa sih kok kehidupan kayak gini. Ya mungkin memang kakak sedang berjuang di hal yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan perjalanan yang jiwa kakak pilih di kehidupan yang sekarang. Semoga bisa membantu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.